Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat untuk iramkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam kita, yakni ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya di sini akan melakukan tausiah singkat dengan judul Bijak bersosial media, menjaga akhlak dan ukhuwah di dunia maya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini jempol kita memiliki kekuatan yang jauh melampaui lisan. Satu share, satu komentar bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Kita hidup di dua alam, yaitu alam nyata, alam fisik, dan alam maya, atau alam digital. Kedua-duanya sama-sama diawasi oleh Allah, di mana Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Qaf ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisi yang malaikat yang selalu siap mencatat. Ada 3 prinsip muamalah digital. Yang pertama, wajib tabayun atau menahan jempol dan verifikasi. Prinsip pertama ini adalah tabayun atau klarifikasi. Ini adalah filter iman kita dari banjir informasi hoax. Kita wajib untuk tidak ceroboh dalam menyebarkan berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat ini menyatakan makna bahwa perintah mutlak untuk tidak gegabah. Jangan mudah klik share hanya karena berita itu sesuai dengan emosi atau kepentingan kita. Selalu terapkan 3 langkah tabayun yang praktis. Yang pertama, cek dulu sumbernya dari mana. Yang kedua, cek hati, apakah berita ini akan memicu kebencian dan kedendaman. Yang ketiga, tahan jempol. Dengan kita menahan jempol, itu akan membuat kita untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menjaga ukhuwah dengan menahan lisan atau jempol. Pilar kedua ini adalah menghindari penyakit paling berbahaya bagi persaudaraan, yaitu ghibah atau menggunjing, fitnah, dan tajassus atau mencari-cari aib orang lain. Inilah yang kita sebut sebagai dosa jariah digital. Jika Al-Quran mengibaratkan ghibah sebagai memakan bangkai saudara, maka Rasulullah SAW memberikan peringatan keras tentang jaminan keselamatan diri seseorang mukmin yang menjaga lisan dan jempolnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimat pertama tadi. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini adalah panduan emas untuk bermedia sosial. Jika kita tidak bisa mengetik atau berkomentar yang baik,
yang tidak menyakiti, yang tidak memfitnah, maka diam adalah pilihan terbaik. Berkata baik artinya menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat, dan diam itu bermakna tidak memposting, tidak berkomentar, dan tidak men-share hal ini yang merusak, menyebarkan aib, melakukan cancel kultur sepihak, atau terlibat dalam bullying cyber adalah melanggar hadis ini secara terang-terangan. Jagalah kehormatan saudara kita, maka Allah akan menjaga kehormatan kita. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah media sosial sebagai ladang amal jariah. Akhirnya, mari kita jadikan gadget kita itu bukan sekadar alat hiburan, tetapi alat untuk berinvestasi pahala. Gunakanlah media sosial sebagai aset, bukan liabilitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan yang pertama, dakwah cerdas, share konten ilmu atau self reminder Islami, atau kutipan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang benar. Setiap orang yang mendapat hidayah atau kebaikan dari yang kita share itu, maka pahalanya akan mengalir terus, atau kita sebut sebagai amal jariah. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Doakan, semangati, dan ucapkan kata terima kasih melalui pesan digital. Jagalah ukhuwah kita agar tidak terputus hanya karena perbedaan timeline atau adanya pandangan politik. Yang ketiga, jadilah solusi, bukan polusi. Berikan komentar yang membangun. Hadirin sekalian, mari kita lihat satu kasus nyata yang sering terjadi di media sosial, seperti kasus fitnah viral toko sedekah. Ada sebuah yayasan atau toko kecil yang rajin bersedekah. Tiba-tiba, seorang netizen mengunggah atau tanpa bukti yang jelas bahwa dana sedekah mereka diselewengkan karena pemiliknya baru membeli barang mewah. Perhatikanlah pelanggaran yang terjadi dari ilustrasi tersebut. Yang pertama, pelanggaran tabayun. Ratusan orang langsung share dan percaya begitu saja tanpa meminta bukti atau klarifikasi dari pemilik toko. Mereka melanggar salah satu ayat Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang dimana menyatakan bahwa apabila telah sampai berita kepada kita, tentunya kita harus telusuri dan mencari sumbernya terlebih dahulu. Jangan langsung percaya begitu saja. Yang kedua, pelanggaran ukhuwah. Ribuan netizen meluncurkan serangan kata-kata kotor, penghinaan atau bullying, dan menuduh tanpa dasar di kolom komentar. Mereka telah merusak nama baik orang yang mungkin saja benar. Mereka telah melanggar hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa berkata baik atau diam. Berkatalah kita dengan yang baik-baik, atau jika kita ragu apa yang kita sampaikan, apa yang akan kita lakukan nanti, lebih baiknya kita diam. Inilah konsekuensinya jika fitnah itu terbukti bohong. Setiap orang yang ikut share dan menghujat setiap orang yang share dan menghujat itu telah menanggung dosa jariah dan ikut meruntuhkan ukhuwah. Marilah kita tutup dengan janji di hadapan Allah. Mulailah hari ini kita berkomitmen menjadi muslim digital yang berakhlak. Ingatlah 3 prinsip kita: tabayun, berkata baik atau diam sesuai hadis, dan jadikan amal jariah. Jangan sampai handphone yang kita cintai ini menjadi saksi memberatkan kita di padang mahsyar nanti. Jadikanlah jempol kita sebagai penerih tinta kebaikan, yang mana pesan kuncinya yaitu jagalah ukhuwah, jaga jempol kita, ikuti hadis Rasulullah, berkata baik atau diam. Marilah kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa lisan dan jempol kami yang sering lalai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu menerapkan tabayun dan selalu berkata baik. Satukanlah hati kami dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin inilah
ceramah singkat yang dapat saya sampaikan kepada para audiens sekalian. Semoga ceramah ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi ladang pahala buat kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.